harus kayak gitu dong, fair dong. Saya membaca yang ini, kau bilang palsu. Kau tidak percaya. Tidak Sekarang bisa. saya tanya, mana yang asli? Sehingga saya percaya yang kau katakan yang asli. Mana yang asli, mana? Kita bertemu. Di sini juga bisa. Jangan kau ajak saya ketemu. Mau ngapain sih kamu ajak jawab di sini? Jawab di sini. Jawab. Gak mau. Udah kepepet. Hancur berantakan. Betul. Mana yang asli? Ketika saya baca, kalau kau tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti kau harus percaya yang di hadapan saya. Anda itu. Kalau kau tidak percaya yang asli, Injil yang asli, berarti kau harus percaya yang ada di hadapan saya. Anda itu meminta ininya seperti ayat Al-Quran bentuknya atau Hei. Kalau kau tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti kau harus percaya dengan apa yang ada di hadapan saya. Sepakat? Tidak bisa seperti itu. Oh, berarti kau bohong. Kau bohong, Pak Ustadz. Tidak. Kau nggak bisa nunjukkan yang asli. Berarti kau harus percaya apa yang ada di hadapan saya, Pak Ustadz. Gitu, selesai. Itu tidak berbohong. Soalnya kitab Injil yang asli itu ada hanya kalau Injil asli itu ada di mana? Dibacakan. Ada di mana? Injil yang asli ada di mana? Ada di Bang RK pasti jadi mualaf. Mana Injil yang asli? Oke, it's okay. Kalau kau bisa menunjukkan kitab Injil yang asli, saya syahadat malam ini. Silakan. Oke. Bentar. Sekarang, Mas, mana? Itu Mas, ambil di lemari Mas. Di lemari mana sih? Lemari sana ya? Kita tunggu teman-teman. Kita saksikan teman-teman. Ambil. Mana? Kita lihat mana. Mana Injil yang asli? Sebentar dulu. Ini soalnya ada orang sebentar dulu. Oke, kabur. Kedebatnya lah ya. Ayo. Kabur. Tar dulu. Kabur. Kabur. Siapa yang mau kabur? Sorry, saya tidak akan kabur. Kabur, Ustaz. Jangan kabur. Pencet tombol larinya. Pencet. Pencet tombol larinya sekarang. Mana? Mulai. Kita Injil asli. Saya di sana. Sebentar. Kalau kitab Injil asli ya Mana? dipublikasikan. Bang RK pasti mualaf. Mana kitab Injil aslinya? Mana? RK pasti mualaf. Ya, mana Injil aslinya? Mana? Silakan. Mbak RK. Ini aja. Mana? Kita ke Yerusalem gimana? Mana kitab Injil asli? Oh, ke Yerusalem. Mau saya? Iya, di Yerusalem gimana kita ke Yerusalem? Mana? Ada siapa yang kasih saya duit? Mau ke Yerusalem? Ayo. Mau saya? Ayo. Sekarang siapa yang kamu traktirin saya? Kamu traktirin saya ke Yerusalem nggak? Kamu traktirin saya ke Yerusalem nggak? Oh, saya mending traktirin Bang RK ke ini ke umroh. Oh, kau ngajak saya ke Yerusalem. Alasan teman-teman. Alasan Ustadz ini mulai alasan. Nah, kabur. Iya, makanya Bang RK kabur. Pak Ustadz, jujur Pak Ustadz, jujur. Itu beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan barang banyak. Mana? Ada di masjid itu ya Al-Quran. Kalau Injil asli itu sudah diangkat, sudah ada di mana. Berarti kau percaya kepada yang di depan saya dong. Kalau kau tidak bisa membuktikan secara ilmiah dan juga bentuk fisiknya, berarti kau percaya yang di depan saya. Mana? Kau jangan mengatakan yang di depan saya adalah palsu, sementara kau tidak bisa menunjukkan yang asli. Berarti kau penipu. Bukan penipu. Kau penipu. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan yang asli, kau penipu. Mana yang aslinya? Bukan penipu. Tidak penipu. Mana? Kabur. Yes, tidak akan kabur saya. Pencet tombol kabur, udah nggak tahan saya mau pencet tombol kabur. Yang ente anut Injil mana?
Mana yang aslinya? Mana? Tunjukkan dulu. Yang ente anut Injil mana? Mana yang aslinya? Mana? Tunjuk. Mana? Soalnya ente Jangan kemana-mana Ustadz. Gentle dong. Gentle dong dengan saya. Harus gentle dong. Ambil. Kita diskusi sampai pagi. Sampai pagi kita diskusi, gas. Sampai pagi kita gas. Serius, mereka serius ya, Serius gua juga serius. Serius ya. Gua juga serius. Ini mereka. Nih. Injil asli itu tidak dipublikasikan seperti jangan alasan kau, jangan. seperti itu. Ustaz, jangan alasan kau, jangan alasan kau Ustaz, jangan alasan Ustaz. Kalau kau udah nggak bisa berdebat, lambaikan bendera putih, bilang RK, saya nggak sanggup debat dengan kamu. Memang kebenaran itu tidak bisa kamu tidak bisa lawan dengan kebenaran. Jawab. Tidak bisa. Saya kasih paus 2, kalau kamu bisa, saya kasih paus 2, kalau kamu bisa tunjukkan Injil yang asli. Saya kasih kamu paus 2, give paus 2 malam ini. Saya kasih kamu paus, kau percaya? Ada yang bakal kirim kamu paus 2 kalau kamu bisa nunjukin yang asli. Bentuk fisiknya mana? Saya kasih kamu give paus malam ini, serius. Teman-teman, 2,2600 orang, saya bakal give dia paus dia ya. 2 paus kau bisa cairkan malam ini 500.000. Saya kirim kamu malam ini ya. Kamu percaya? Saya kirim kau malam ini kalau kau bisa tunjukkan. Pak Ustadz, silakan. 2 paus. Bang RK, pertanyaan Bang RK konyol. Konyol, kasih pertanyaannya. Anda bisa nggak tunjukkan angin itu? Kabur. Udah kabur aja Pak Ustadz. Kalau malu kabur aja. 2.600 orang nonton. Kabur Pak Ustadz kalau nggak bisa jawab. Itu ada asli. Silakan. Keok, saya bilang keok. Kalau ngomong itu by data, evidence base. Kalau kamu tidak bisa pakai data, kamu KO. Saya bilang kamu penipu. Tidak KO. Nah sekarang ketika saya menunjukkan Injil asli di depan, kamu tidak percaya. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kau tunjukkan Injil yang menurut kamu asli itu mana? Satu hal Pak Ustadz. Kenapa Anda tidak minta isinya? Dengar Pak Ustadz, bentuknya. Pak Ustadz, dengar baik-baik Pak Ustadz. Pak Ustadz dengar baik-baik. Ketika Pak Ustadz pergi ya ke Yerusalem, Pak Ustadz kan ngajak, enggak. Pak Ustadz ngajak saya pergi ke Yerusalem kan. Nah, ketika Pak Ustadz pergi ke sana ke Yerusalem, itu Pak yang menjaga semua menjaga itu wisata-wisata rohani di sana itu dari Ordo Fransiskan. Ya, Ordo Fransiskan yang menjaga semua yang di sana. Ya, wisata-wisata rohani yang ada di Yerusalem. Nah, sekarang Pak Ustadz, saya ingin bertanya kepada kamu, jika kamu tidak bisa menunjukkan kitab asli, kamu bisa menunjukkan kitab asli malam ini, Injil asli, saya kirim kau 2 paus malam ini. Ada yang kirim kamu 2 paus. Ayo. Anda itu minta kabur, bendanya, kabur. Paling kurang kamu bisa menunjukkan data. Kenapa tidak isinya? Paling kurang kamu bisa menunjukkan datanya. Mana? Tentunya ada yang namanya perkamen itu ya, manuskrip. Mana manuskrip yang asli ya, manuskrip Injil yang asli. Bagus. Sekarang mana manuskrip Injil yang asli? Mana? Manuskrip Injil yang asli mana? Manuskrip Injil asli di manuskrip Injil yang asli, silakan. Di galeri. Buka. Di galeri saya tuh. Kita lihat apakah manuskripnya bahasa Arab, teman-teman? Injil asli. Bukan bahasa Arab. Apakah manuskripnya bahasa Arab? Bukan, Injil asli itu bukan bahasa Arab. Bahasa Ibrani. Manuskrip apa? Injil itu bahasa Yunani, Mulai ngaco. Aduh, saya punya anjaynya ini kepencet. Aduh, kehapus. Mulai ngaco. Aduh, kepencet anjaynya. Sabar. Saya record dulu anjaynya. Bahasa Yunani, bahasa Suryani. Nah. Diam. Itu bukan di sini, Mas. Sini sana, sini. Sip, enggak ketemu ya? Sini. Galeri ini. Sabar. Anda itu nanyanya jangan bentuk kitab Injil seperti apa, tanyanya isinya. Gitu. Makanya baca surat Maryam,
Sabar, kau diam dulu. Saya lagi record, saya punya ini kehapus nih. Diam dulu. Oke, udah enggak? Oke, udah. Jawab mana? Kita tunggu, kita saksikan saudara-saudara. Pak Ustadz sedikit lagi akan pencet tombol kabur. Tombol kabur dia akan pencet ya. Ya, teman-teman, saksikan teman-teman. Teman-teman di bawah, jangan keluar dulu dari live ini ya. Jangan keluar dulu live ini. Kita saksikan jawaban dari Ustadz ini. Bang RK ya. Iya, saya RK. Semoga Bang RK bisa naik haji gitu ya. Iya, saya naik haji di Yerusalem. Amin ya Allah. Bang RK. Iya, saya mau naik haji di Yerusalem ya. Moga-moga tahun depan saya ke Israel. Amin. Ada yang bilang, RK mau nggak ke Israel RK? Amin, amin. Saya ke Israel ya Allah. Saya kapan ngomongnya sih? Ngomong terus Bang RK. Ya ini saya doa ya. Semoga ada yang tawarin. RK mau nggak ke Israel? Amin. Mau banget ya Allah. Ayo saya ke Israel. Ajak saya ke Israel. Kayak tukang obat tuh. Kayak Jawab. tukang obat. Diam dulu, diam. Jawab. Diam dulu. Jawab. Kayak tukang obat jadinya makan dulu aja, makan dulu. Ngomong cepat, ngomong. Ngomong cepat, Nah, isinya aja, isi secara ringkas, kesimpulan dari Injil itu ya. Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama mungkin itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Mana yang harus tuh disambar lagi. Kau bilang tadi pakai bahasa Suryani, bahasa Yunani, mana? Saya katanya harus disuruh baca. Mana manuskrip? Kau tadi bilang, kau makan nantang saya. Kamu nantang saya, kau bilang, iya manuskripnya. Kau bilang gitu. Iya manuskripnya. Manuskrip, oke, kau bilang gitu. Nah sekarang, mana manuskrip Injil yang asli yang kau maksud itu, mana? Saya bacanya gimana kalau bahasa Yunani kalau nggak bisa baca? Gimana ini? Kalau kamu bisa tunjukkan yang asli, saya kirim kamu paus. Tetapi kalau kamu tidak bisa menjawab, berarti kamu harus percaya yang di depan saya. Bang RK, maksudnya Injil itu kirim asli, pernyataan Injil asli atau bentuknya seperti Al-Quran? Mana? Enggak, terserah kamu. Yang penting mana perkamennya, mana manuskripnya, mana? Tolong Mas, itu bukan Mas. Terserah kamu. Whatever. Tapi mana perkamennya, mana manuskripnya? Manuskrip lah, mana? Kabur aja Ustaz, kabur aja. Gak bakal kabur saya. Kabur aja, mual. Mual kabur. Kabur. Pencet terus. Pencet sampai pagi ku tanyain kau yang masalah ini. Selesaikan dulu. Ya, kerjalah saya lah. Kerja tuh saya. Iya, alasan. Bilang aja, RK aku mau kabur sekarang. Kamu bisa tunjukkan yang asli. Saya kirimkan 2 paus malam ini buat kamu. 2 paus. Ada yang kirim, bukan saya. Ada yang kirim di bawah 2 paus. Ya, sudah WA saya. Bang RK, buka Quran surat Ali Imran, masalah Injil. Saya nggak bahas, saya nggak tanya Al-Quran. Saya lagi tanya mana manuskripnya, perkamennya itu mana. Kalau nggak ada perkamen, setidaknya manuskripnya mana. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, berarti kamu harus percaya yang di depan saya. Tapi kalau kamu bisa tunjukkan, 2 paus terbang malam ini dengan kamu. Betul. 2 paus terbang. Nyalain lagi. Sebentar dulu. Nih lemot HP-nya tuh. Itu tuh. Gara-gara suara Bang RK sih nyerocos terus kayak tukang obat. Saya enggak dikasih. Ya, makanya Pak Ustadz. Mulut dengan otak itu harus sejalan Pak Ustadz. Jangan mulut ngomong, otaknya sejalan. Bagus. Bang RK itu sebenarnya jangan ke situ dulu, jangan. Jawab dulu pertanyaan saya. Mulut sama otak. Iya, mulut sama otak gue sejalan. Mulut sama otak gue sejalan. Makanya gue cepat pikirnya. Sejalan gimana? Nah sekarang jika mulut dan otakmu sejalan, Ustadz, ya jawab pertanyaan saya mana? Manuskrip. Jual kayak ininya. Agak diangkat. Anda pengen tahu Injil asli ya? Jangan bentuknya ya Bang RK, jangan bentuknya ya. Bang RK.
Tanya, Ya. panggil semuanya, panggil semuanya. Ya, jangan nanya fisiknya ya, jangan nanya fisik kitab Injil itu ini isinya aja, isi pokok kandungan ya Bang RK. Enggak, saya mau tanya pergamennya, saya mau minta manuskripnya. Kitab suci Injil. Saya mau minta manuskrip Injil yang asli yang kau maksudkan itu mana? Manuskrip Injil asli. Jangan bahas yang lain. Saya minta yang aslinya. Ya. Apa? Saya bisa buka data. Saya nggak mau ngomong yang lain-lain. Saya mau minta jawab. Buktikan Ustadz. Kalau kamu mendapatkan gelar itu, kamu pintar. Ya. Saya ini takut kesinggung ini kalau dibicarakan. Jawab enggak. Saya hanya minta kamu jawab. Mana? Tolong ini dengarkan nih. Ini Bang RK serius dengarkan ya. Enggak, saya minta datanya. Jangan kamu kabur dari pertanyaan saya. Jangan. Ini namanya data bukan nih? Dengerin. Ini namanya data. Enggak, data itu adalah bentuk fisik. Gak. Saya minta bentuk fisik. Mana? Minta bentuk fisik. Enggak, iya dong. Saya udah siapkan data di sini. Nih, contohnya gini. Ini Injil yang saya pegang di depan ya. Injil Matius. Ya, ini ada naskah tertuanya P1, P19, P21. Injil Markus ada P45-nya, ada fragmen besarnya, ya. Injil Yohanes semua sampai Wahyu. Sekarang itu yang ada di depan saya ini. Ya. Sekarang kamu tidak percaya yang ada di depan saya. Saya minta kamu data kamu secara lengkap kepada saya, pertanggungjawabkan ucapan Pak Ustadz yang mengatakan yang di depan saya ini tidak benar. Jadi mana yang benarnya? Silakan. Anda lap muka, udah panik Ustadz ini, panik. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Anda siap mendengarkannya? Dengar. Saya minta data seperti saya tunjukkan tadi. Jawab pertanyaan saya. Sebentar dulu. Jawab, panik kamu. Injil asli. Makanya Pak Ustadz kalau ngomong itu harus sejalan dengan ini. Jawab, jangan panik kamu, jawab. Pak Ustadz jawab pertanyaan saya. Pak Ustadz, jawab pertanyaan saya, Ustadz. Mana buktinya? Hei, tunjukkan akademisimu. Tunjukkan akademisi. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan, kamu hoax. Berarti kamu harus percaya yang di depan saya, Pak Ustadz. Gimana nunjukinnya saya di HP? Mana? Oh, mana? Suruh santrimu yang nunjukin. Ada Paulus. Tunjukin. Sekarang saya dengar. Jangan kemana-mana. Saya lagi meminta fisiknya, datanya itu yang mana, ada di mana. Yang kamu bilang benar itu ada di mana lokasinya? Mana? Kan tadi udah bilang. Enggak, kau nggak ngomong, kamu nggak jawab apapun, Pak Ustadz. Kamu nggak jawab apapun. Yerusalem. Kalau di Yerusalem berarti kau harus percaya yang di depan ini. Sebentar dulu. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kamu jawab, Pak Ustadz, jawab pertanyaan saya, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tidak sanggup menjawab pertanyaan saya anggap Pak Ustadz ini pembohong. Pak Ustadz pembohong kalau Pak Ustadz tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Mana? Injil mana? Dalam Al-Quran. Kamu bilang palsu Injil saya, kamu nggak percaya Injil saya. Mana yang aslinya? Mana yang aslinya, Ustadz? Mana? Saya minta yang aslinya, jangan ngerocos. Saya minta yang aslinya. Mana? Mulai panik dia, guys. Panik dia. Lihat Ustadz kalian mulai panik. Lihat Ustadz kalian mulai panik nih. Lihat. Ustadz kalian mulai panik, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Ustadz kalian mulai panik, saudara-saudara. Panik dia, guys. Injil yang disebutkan dalam Al-Quran bukanlah perjanjian. Itu perjanjian baru. Mana datanya? Mana Injil manuskripmu? Mana manuskripnya yang kau bilang asli? Wah, udah nggak bisa diskusi, Ustadz nih. Kabur, pencet tombol kabur aja, Ustadz. Pencet aja tombol kaburnya. Tolong. Sampai pagi kita diskusi, jangan kemana-mana. Sampai pagi pun saya ladanin kamu. Sampai pagi kamu harus jawab pertanyaan saya. Kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, kamu mengatakan bahwa yang di depan saya ini palsu, berarti kamu sudah penistaan dong. Kamu penistaan, Pak Ustadz, kalau kamu nggak bisa tunjuk yang asli.
Bukan penistaan. Anda Kamu penistaan. Karena bisa- Kalau kamu nggak bisa nunjukin yang asli, berarti kamu penistaan. Mana? Mana data yang aslinya? Mana? Data Mana? yang asli. Mana? Saya tanya data yang aslinya mana? Hah? Mana data yang aslinya? Anda ini Kabur. Anda jangan Kabur. disamain. Kabur. Injil Kabur, Anda kabur, dengan kabur Injil Ustadz. Ustadz mulai kabur. saya. Ustadz mulai panik. Gitu. Panik dia, guys. Panik. Panik dia. Buka Panik. Quran. Anda buka Quran surah Pak Al-Imran Ustadz panik. ayat Pak Ustadz 3, panik. 49. Pencet kabur aja, pencet. Al-Imran. Pencet kabur. Saya nggak tanya Quran. Makanya kalau pengen tahu. Nggak tanya saya Quran. Saya nggak tanya Quran. Hei, saya nggak tanya Quran. Satu. Kabur. Saya nggak tanya Quran. Saya nggak tanya Quran. Saya nggak tanya Quran. Saya lagi bahas fakta. Saya lagi bahas sebuah fakta. Anda nanti tahu di tafsirnya. Jika kamu bisa menunjukkan sebuah Itu Bang RK. Jadi Bang jika RK, kamu bisa menunjukkan sebuah fakta, kalau kamu tidak bisa menunjukkan sebuah fakta, berarti kamu tidak ilmiah dalam berdiskusi. Seseorang yang ilmiah dalam berdiskusi berarti dia bisa menunjukkan sebuah fakta yang sangat-sangat jelas dan fakta yang sangat-sangat akurat, saudara-saudara. Pak Ustadz tidak bisa menunjukkan sebuah fakta yang sangat data yang akurat, data yang betul-betul ilmiah. Kalau dia tidak bisa menunjukkan fakta yang akurat, Pak Ustadz adalah penipu. Nah, Selesai. bilang penipu. Mana? Nih, Mana? Bang Mana datanya Pak Ustadz? Mana? Bang RK. Saya nggak tanya kemana-mana. Saya hanya minta datanya mana. Datanya coba buka ya mana? Al-Imran. Oh, saya nggak mau bahas Quranmu. Enggak beda. Nggak mau saya bahas Quranmu. Jaga sembung bawa golok. Oh, jaka sembuk bawa golok. Pak Ustadz nggak nyambung. Kita sama-sama Jawab. Data. Saya air, ente minyak, gak bakal nyambung. Oke. Sekarang, menurut Islam, menurut Pak Ustadz yang cerdas ini, apa arti Injil? Pak Ustadz. Definisi dari Injil. Definisi. Sesuai Al-Quran. Coba buka Al-Imran. Oh, saya tanya definisi dari Injil tentang Al-Quran. Mana? Ngerti definisi atau tidak sih? Ngerti definisi apa tadi ya? Definisi apa? Al-Quran tentang Definisi Injil. Oh, definisi Injil tentang Dalam Al-Quran sesuai pandangan sudut pandang orang Islam. bakat kata saya juga surat Oh, gak ngerti lagi. Bingung lagi teman-teman. Bingung lagi saudara-saudara. Di dalam Al-Quran, Injil. Gua bingung. Oh ye. Ya Pak Ustadz bingung. Oh ye Pak Ustadz bingung. buka Al-Imran. Ye. Definisi. Kau ngerti definisi atau tidak sih? Mengerti? Anda mengerti nggak? Ya udah, arti dari definisi apa? Sudah definisikan arti Injil. Ke Al-Quran sih. Ya, mulai bingung. Al-Imran. Baca ke saya. Sebelum kamu mendefinisikan, kamu mengetimologikan dulu arti dari Injil. Silakan. Ilmiahkan, Pak Ustadz pintar kan? Etimologi dulu arti dari Injil, lalu kau definisikan. Cari akar katanya, lalu kau definisikan. Jawab sekarang saya, Pak Ustadz, jangan kabur. Siapa yang mau kabur? Mana? Sebentar dulu. Oke, Jangan kabur. mana-mana dulu, sabar dikit. Ngomong kayak tukang obat. Gak ada intinya. Googling. Nah, sebentar. Saya baca ayatnya, jangan ayat ya. Ayatnya baca nggak? Ayatnya saya baca nggak dia? Baca ya ayat ya. Saya tanya etimologi. Bukan yang lain. Hei,
Hai, siap. Yang saya tanya adalah etimologi, lalu kau definisikan. Cari akar kata dari Injil, lalu kau definisikan. Karena kami harus beriman kepada kitab sebelumnya, Injil, Taurat, dan juga Zabur. Sekarang kau etimologi dari arti dari Injil, lalu kau definisikan. Sehingga kau memahami apa arti dari Injil, memahami apa itu Injil. Simple loh. Itu Injilnya beda. Saya tanya etimologinya, jangan ngaco kamu. Nggak lu yang ngaco. Ya. Beda lah. Nah, beda. Beda. Nih. Nanti beda. Nggak bisa jawab kamu, nggak bisa mencret kamu di sini, bener. Tidak di. Mencret saya buat kau di sini, benar Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab, Warasulan ila bani Israil. Sebentar dulu. Tuh saya ngomong enggak ini. Warasulan ila bani Israil. Ani qad jitukum bi ayatin min rabbikum. Ani akhluqu lakum minatin. Kayhati thair. Fanfuhu fi fayakuna thaira. Bidillah. Wabrul akmal wal absar. Wa wahyil mauta bidillah. Wa nabiyukum bima ta'kulun. Wa ma ta'khirun bi fuyutikum inna fi dzalika laayatan in kuntum mu'minin. Nih. Artinya saya gimana nih? Ini Injil. arti dari Injil, artinya etimologinya ya. Lapar. Injil ya. Injil nih. Mana? Anda pengen tahu arti Injil udah dijelasin dari tadi. Injil definisinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, disalahin, bingung, bolak-balik. Parah nih ente nih. Di sini banyak tuh udah jelasin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu isi Injil itu. Karena coba Bang RK, saya udah jelasin kemana-mana, tapi Bang RK nggak paham-paham. Apa yang kau jelaskan dari tadi? Tidak ada yang kau jelaskan dari tadi. Saya tunggu jawaban kamu dari tadi. Etimologi dari Injil. Karena kamu tidak mengerti etimologi dari Injil, makanya kamu blunder. Saya tanya dulu, Injil ente sama saya itu beda enggak? Sama. Ya udah, mana Injil kamu? Nih. Mana manuskripnya? Kembali lagi manuskrip. Mana manuskrip Injil kamu? Nih. Manuskrip Nani no. Mana manuskrip dari Injil kamu? Mana? Nabi Injil itu. Mana manuskrip dari Injil kamu, Ustadz? Mana? Di dalam terdapat petunjuk dan cahaya. Oi, saya tanya etimologi. Kamu bilang berbeda. Nah sekarang, mana Injil kamu yang memberikan petunjuk dan cahaya? Coba tahlil. Mana Injil kamu yang memberikan petunjuk dan cahaya? Mana Injil kamu? Dalam ayat ini, mana manuskrip Injil kamu yang memberikan petunjuk dan cahaya? Mana? Saya ngomong dulu. Mana manuskrip dari Injil kamu yang memberikan petunjuk dan cahaya? Saya tanya, enggak, jangan kabur dong, jangan kabur. Jangan kabur dari pertanyaan saya. Mana Injil kamu yang manuskripnya yang memberikan petunjuk dan cahaya? Mana? Panik gak tuh? Panik gak? Tidak panik, saya tidak akan panik karena saya tidak akan panik. Panik dia guys, panik dia. Obat harus ini. Stat, tunjukin Stat. Mana Stat? Nih. Anda kayak tukang obat ini diskusi. Stat mana jawab karena kamu nggak menjawab tidak sesuai data. Mana datamu? Orang kasih ngomong. Mana datamu? Mentang-mentang pedagang obat. Etimologi dari Injil nggak bisa jawab. Bahas tentang Injil yang memberikan petunjuk dan cahaya. Tanya mana manuskrip yang memberikan petunjuk dan cahaya. Injilnya mana? Nggak bisa. Saya tanya manuskripnya. Manuskrip itu tidak perlu dibaca. Yang saya tanya manuskrip bentuk fisiknya mana? Bentuk fisik. Yang diomong dalam surah Al-Imran itu mana? Yerusalem. Mana? Nih, saya akan menjelaskan di tafsir tahlili. Kabur. Gak bisa. Siapa yang mau kabur? Anda itu, siapa yang mau kabur? Anda itu mintanya fisik. Anda punya enggak fisik asli Bible? Terus ada? Matius punya enggak? Ada tadi saya udah tanya ada. Bukan asli. Mana Injil yang tertulis dalam Al-Qur'annya mana? Makanya saya mau baca ini. Silakan baca. Ini kan tukang obat nih lama-lama. Baca. Disuruh ibu-ibu demo juga nih. Tukang obatnya. Obat keras kali nih dagangnya nih. Jualan obat keras nih. Bukan obat lembek-lembek. Dengerin dulu deh, dengerin.
dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesudah berakhir masa nabi-nabi penganut dan pelaksana isi Taurat, maka diutuslah Nabi Isa putra Maryam mengikuti jejak nabi-nabi Bani Israil terdahulu. Ini tafsir tahlili ya, sebentar ya. Tafsir tahlili ya. Aduh, ini HP-nya. Seluruh Tafsir tahlili kota ya. merupakan Melaksanakan tempat Taurat yang telah bermain. diturunkan sebelumnya, kemudian diturunkan Injil kepada Nabi Isa yang menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat dan masyarakatnya. Kitab Injil itu berisi petunjuk dan merupakan cahaya yang menerangi umatnya sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar yang membahagiakan mereka. Injil membenarkan kitab samawi sebelumnya, yaitu Taurat, yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Injil berisi petunjuk dan pengajaran, misalnya ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi. Perjanjian baru, nah Yohanes ini ada ya, Yohanes 9:16 titik. Mana kitab Yohanes? Mana kitab Yohanesnya? Jangan sebut kitab Yohanes. Itu kutip lagi. Lagi-lagi mereka mengutip ayat Alkitab dalam Kemenak. Tuh. Itu kitab Yohanes kan? Tuh. Kitab Yohanes kan lagi dikutip sama Kemenak, teman-teman. Itu perjanjian baru. Berarti kamu mengutip kitab Alkitab Injil, kitab Yohanes. Ngutip lagi, teman-teman, saudara-saudara. Ngutip lagi. Lihat. Di bawah takbir. Mereka mengutip kitab orang kafir, saudara-saudara. Ya, maka saya belum selesai. Saksikan, saudara-saudara. Ternyata Saya belum banyak selesai. tafsir dalam Saya Quran belum Kemenak yang mengutip Injil dan Saya Alkitab. RK, tolong. Saya bukan. Pak Ustadz, ngomong dong. Tolong selamatkan saya. Obat apa sih? Juma, teman-teman, aku mau kabur, teman-teman, tapi aku RK, minum obat. Saya belum selesai malu. membacakannya. Aku mau kabur. Mana kitab Yohanes itu mana? Jawab. Dengerin dulu tuh, dengerin. Mana? Saya belum selesai, dengerin dulu dong. Gimana? Tolong aku. Minum obat dulu. Mana kitab Yohanes berapa lagi tadi dikutip? Yohanes berapa? Yohanes berapa sih ini? Nih. Yohanes berapa? Yohanes berapa yang dikutip? Kurang paham tuh. Yohanes. Baca. Kamu ikro. Bisa baca kan atau buta huruf? Baca. Yohanes 16 apa ya ini ya? Hah? 16 coba. Yohanes 16 Yohanes. terus 26 berapa sih ini ya? Sebentar, saya belum juga. Enggak. Yohanes berapa? Sebentar. Jawab ya. Jangan Ada. kita selesaikan dulu. Yohanes berapa? Siap. Kita selesaikan. Iya, Yohanes berapa? Jawab dulu, Yohanes berapa? Sebentar dulu, atuh sabar, jangan. Baca tadi Yohanes berapa? Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Sebentar dulu. Baca dong, jangan kabur, teman-teman, jangan lupa lovorens ya, Sabar aja. Kompak Ini tap super layarnya, gas teman-teman, nih. kompak tap Ini layarnya. Jangan kebanyakan lupa minum share-nya. Sprite nih kayaknya nih. Mana? Sabar dulu. Yohanes dulu. berapa? Mana kitab Ini Yohanesnya diskusi kalian? Mana kitab sehat, ya. Yohanesnya kalian? Ada. Mana kitab Yohanesnya Diskusi kalian? sehat, Mana? ya. Ya, diskusi sehat. Dari Mana situ. kitab Yohanesnya kalian? Mana? Diskusi sehat ya. Mana kitab Bang RK Yohanesnya? jangan memalukan. Bang RK jangan memalukan. Jangan Kamu seperti yang obat. udah malu itu. Kamu udah malu Jangan loh, seperti Ustaz. obat tuh. Udah kabur loh. Kamu yang malu loh, Pak Ustaz. Mana? Sebentar, Mana sebentar, Injil ya, Pak. Yohanes? Mana kitab Sebentar Yohanes yang dikutip dulu, oleh sebentar. Kemenak? Mana? Sebentar dulu Bang RK ya. Kabur, ya. Mana kitab Yohanes? Bentar dulu. Udah malu, Bentar, muka nih. kamu ini udah nggak tahu malunya taruh di mana nih, Pak Ustaz. Udah Ini nggak sebentar tahu. Dulu dong, saya lagi buka data. Panik, lagi buka data. panik dia guys. Panik dia guys. Siapa yang panik ah? Bentar dulu. Saya kebanyakan foto nih. Bentar. Harus berapa ya? Iya. Mulai. Bentar, Pak RK. Belum nih. Belum. Saya banyak foto soalnya nih. Udah kebanyakan foto. Mulai. Bentar, Mulai. Bentar. Mulai. Bentar, Pak RK. Bentar dulu.
Udah menyerah aja Ustadz, menyerah. Bilang RK saya menyerah RK gitu. 1, 2, 3 ketemu nih, ketemu ya, mudah-mudahan ketemunya ada ya. Mana kitab Yohanes? Ada supaya coba. Saya tanya kitab Yohanes yang tadi kau baca itu kitab Yohanes mana? Yang Tadi, menurut mana tadi? Mana? Ayo, Ustadz. Misalnya ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi perjanjian baru. Yohanes. Ini berapa sih coba tuh. Berapa sih coba tuh? Mana? Memang sama. Kau tunjukkan itu sama seperti otak kau yang kebalik, Pak Ustadz. Oh, bentar. Panik nggak? Panik nih, udah panik banget nih guys. Sebentar. Tadi juga begitu. Ente HP-nya ada 2. Ente HP-nya ada 2. Saya Mana? sengaja bikin Bang RK ini ketawa-ketawa. Oh, sengaja dia kan. Ini apa ini? Apa tuh? Mana? Ini nih, tuh Yohanes berapa tuh? Mana nggak kelihatan mukamu, jangan panik. Tenang Pak Ustadz, tenang dulu Pak Ustadz. Kameranya belum kebuka. Oh. Ketutup lagi, jangan panik Pak Ustadz. Nah, Oke. Terus, sudah. Gimana Terus, mana kitabnya? Mana kitabnya? Saya lagi bacain tafsir. Sekarang kamu itu kan Quran Kemenak kan, betul? Tafsir Tahlili. Dalam Quran Kemenak betul? Iya betul. Nah sekarang mana kitab Yohanes yang ditunjukkan itu? Mana bentuk kitab Yohanesnya? Mana? Sehingga pernyataan dalam tafsir itu betul, kamu harus menunjukkan kitabnya. Ini Enggak. Gini loh Ustadz. Ustadz. Jangan bilang Kamu Ustadz, harus menunjukkan, ya, membuktikan bahwa tafsir Tahilili itu benar. Berarti kamu harus menunjukkan kitab Yohanesnya mana yang menurut Islam mana? Gini. Enggak, jangan balik kameramu, Ustaz. Balik kameramu. Jangan. Enggak, balik kameramu, Pak Ustaz. Balik. Boleh gimana sih baliknya? Gini ya. Gini Pak RK ya. Mana kitab Yohanesnya? Maksud di sini ya. Misalnya ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi dalam kurung tadi ya, perjanjian baru ya. Itu ada perjanjian baru ya. Ada enggak. Dalam kurung perjanjian Mana baru. Sama aja dengan ada di dalam Yohanes. Mana kitab Yohanesnya? Sekarang tunjukkan dulu kitab Yohanesnya. Buka dong. Buka dong, kamu dong. Itu kan menurut pandangan Islam. Karena kalau saya buka menurut Injil kitab Yohanes di sini, kamu nggak percaya. Yohanes berapa sih? Kamu nggak percaya dong. Kalau saya buka Injil Yohanes di sini, kamu nggak percaya dong. Karena tadi juga saya buka di sini, saya buka yang ini, kamu nggak saya buka di sini, kamu nggak percaya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa. Itu lagi gimana sih? Ini kan kamu nggak percaya. Sekarang kita buka Injil Yohanes, kamu nggak bakal percaya juga. Sekarang kalau yang ini kamu nggak percaya, kenapa yang ini kamu percaya? Kalau yang ini kamu tidak percaya, kenapa yang ini kamu percaya? Hei. Jangan munafik Pak Ustadz. Kalau yang ini kamu tidak percaya, Yesus memberikan hidup yang kekal, kenapa yang ini kamu mau ngutip? Begitu Bang, gini Bang. Saksikan saudara-saudara, mulai kabur nih. Sebentar Bang. Jadi Bang, dalam penyebutan Yohanes itu, dalam penyebutan Yohanes, ya di tafsir itu penyebutan bahwa yang dipakai, saat ini itu di Yohanes seperti itu. Tapi kamu ngomong apa sih, Ustadz? Kamu ngomong apa sih dari tadi? Udah panik ya? Yang dipakai Yohanes. Udah panik kamu udah panik nggak tuh? Itu panik nggak? Itu sama dengan yang sedang dipakai sama umat Kristen di sekarang ini. Jadi terus yang tadi kau nggak percaya, yang tadi di sebelah kamu nggak percaya, yang itu kau percaya? Itu hanya penyebutan. Nggak bisa gitu dong, Kalau yang satu kamu percaya, nggak bisa. Itu penyebutan nama Yohanes tuh. Jadi benar-benar ya. Jadi sampai apa? Kamu ngomong apa? Dari Sabang sampai Merauke, mau gimana pun juga gak bakal nyambung, harus dielas, sambung menyambung menjadi satu. Ini kan ini diskusi sehat ala Bang RK, makanya Bang RK jangan nyerocos dulu. Apa? Kamu ngomong apa? Saya minta bukti mana?
Saya mah suka lah sambil temenin aja. Apa kamu Ngopi ngomong lah. apa sih? Ya, diskusi. Mana? Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Sekarang gini. Kamu udah beda-beda loh. Sekarang kau bilang Bhinneka Tunggal Ika karena udah nggak bisa jawab. Udah Pak Ustadz bilang RK, saya harus belajar dulu RK. Pertanyaan kamu saya harus belajar dulu RK. Bang, Aku gini kayak Bang. gitu selesai. Oh, gini aja Bang. Gimana kalau kita bertemu? Kamu tanggung tiket saya. Kita ke acara Donditan, gimana? Tanggung tiket saya. Ada orang mana sih? Tanggung tiket saya mau. Ya nanti saya tinggal bilang ke Donditan. Uang duduk saya siap ditanggung. Uang duduk saya siap ditanggung. Insya Allah. Oke, Insya Allah. selama ini Donditan hanya bertanya. Silakan record. Selama ini berdebat, Donditan kalau berdebat, dengar baik-baik. Ya betul. Selama ini Donditan kalau berdebat, ya silakan record. Selama ini Donditan kalau berdebat, dia berdebat dengan pendeta-pendeta yang diskusi satu arah. Kalau dengan saya mau diskusi dua arah, berani atau tidak? Dia tanya Alkitab saya tanya Al-Quran dia. Mau nggak? Oke. Saya tanya sirah nabawiannya. Sepakat? Oke. Sepakati, Nanti- sampaikan ke Donditan. Dua arah dengan Baik. saya. Berani Gini nggak? Gini. Nanti ada masyayikh juga ya dari Donditan. Dua arah, sepakat gak dua arah? Boleh. Oke, bilang Donditan, dia tanya Alkitab Nanti saya tanya tinggal Al-Qurannya WA, dia. Ya. Tinggal WA Donditan ya, itu kan ada ininya, adminnya. Nanti kita berdiskusi. Sekarang kamu ngaku dulu RK, saya perlu belajar lagi RK. Pertanyaan kamu saya nggak sanggup jawab. Jujur gitu selesai sih. Saya bukannya nggak sanggup, cuma Jujur aja Kang. terlalu banyak ngomong, jadi nggak ada kesempatan Jujur ngomong. aja bilang RK, saya nggak sanggup, saya harus belajar lagi dulu RK. Ya gitu Ustadz, selesai. Enggak, saya enggak. Jujur Ustadz, jujur Ustadz, jujur dulu. Bang RK, di sini tidak ada yang menang, tidak ada, kan ini diskusi. Jujurlah padaku. Bang RK mah sudah ketahuan. Bila kau tak lagi cinta, aku tak bisa jawab pertanyaan RK ini. Ampunilah aku, jujur. Mau Islam sama Islam, mau Islam sama non. Saya nggak tanya itu Ustadz, saya hanya minta kejujuran kamu. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, udah. Pertanyaannya nggak ini. Bilang aja, pertanyaannya gimana? Aku nggak bisa jawab RK, aku nggak bisa. Nggak logis pertanyaan. Teman-teman, typing jujur huruf kecil semua teman-teman. Typing jujur huruf kecil semua. Typing jujur huruf kecil semua teman-teman. Huruf kecil semua typing jujur teman-teman. Ya, tuh typing jujur. Tulis jujur huruf kecil semua. Jujur huruf kecil semua. Huruf kecil semua teman-teman. Hanya kita beda pemahaman Bang RK. Ustadz, lihat itu Ustadz. Tuh. Lihat ada yang typing udah sampai kebaca tuh, jujur. Mau berjuta-juta jujur juga. Jangan lupa love orange-nya teman-teman ya, jangan lupa love orange-nya ya. Juga yang paling banyak itu dari Udah pencet tombol kaburnya Pak Ustadz, pencet tombol kaburnya. Enggak, saya nunggu dikeluarin. Berarti pingin banget ya saya keluar ya, pingin banget ya. Tapi dengan Enggak, gini Ustadz. Ustadz pingin banget saya pencet kick keluar gitu ya Ustadz. Kenapa kalau Berarti Ustadz udah kepingin banget ya saya keluarin ya. Oh, enggak, kalau pertanyaannya. Ya udah, terbang kau sana. Udah kepingin, dia yang minta di kick. Dia yang minta di kick, dia udah nggak sanggup berdebat, dia yang minta di kick. Kalau dia kabur dia gengsi teman-teman. Karena dia yang udah minta kick, ya udah kita kick dia. Kita tenang, dia udah nggak tahan lagi teman-teman. Saksikan ustadz kalian itu teman-teman. Saksikan ustadz kalian itu teman-teman ya. Dia nggak sanggup. Makanya saya bilang udah nggak kuat diskusi dengan saya, dengan kami orang Kristen udah nggak sanggup. Saya bilang nggak sanggup kalian. Ya, nalar kalian itu udah nggak kuat beneran. Dia yang minta di kick loh. Nangis mereka semua nangis ya. Sabar.